Halo Army of God, gimana kabarnya pada hari ini? Kami percaya teman-teman dalam keadaan sehat dan berkati Tuhan dan siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan pada hari ini. Seperti biasanya kami pengen menyambut teman-teman yang baru pertama kali join dalam ibadah online kami dengan sambutan hangat. Welcome home, welcome to the Army of God, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Kami rindu teman-teman semua bisa bertumbuh dalam ibadah kami dan juga tertanam dalam komunitas kami tercinta yang namanya Connect Group. Dan tiba saatnya kita akan memberikan komunitas persembahan. Teman-teman bisa mentransfer persembahan ke nomor rekening yang ada di layar TV maupun juga gadget teman-teman. Jika sudah siap, mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan dan kesiapan hati kita untuk mengikuti ibadah. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, ini persembahan kami, ini rasa syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus berkat-Mu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Kami juga Tuhan akan membersihkan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Pimpin kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Yang doa kami bersyukur dan nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Army of God. Mari semua yang bersuka cita boleh bangkit berdiri. Kita berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala seperti ini. Hey! Pencipta semesta,
clap your hand. Hey. Mari bebaskan rohmu. Kita berikan pujian terbaik untuk Tuhan kita. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kali. Naikkan pujian mujizat terjadi. Aduh itu jump, come on. Sambut nyalakan hatimu, bernyanyi oh 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 oh. Berjuang kuasamu, nyalakan hatimu, bernyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Oh oh oh. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kali. Yes, Lord. Naikkan pujian mujizat terjadi. Bernyanyi kuasamu, nyalakan hatimu, bernyanyi oh 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 oh. Bercurah kuasamu, nyalakan hatimu, bernyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Come on, clap your hands. We long to praise you, Jesus. Say, oh, 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 Come on, everybody dance. Jump, 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 jump. Mari angkat kedua tanganmu. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian. Pujian mujizat terjadi. Kuasamu, nyalakan hatimu, bernyanyi oh 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 oh. Bercurah kuasamu, nyalakan
Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, kuduskan hati kami. Sama-sama nyanyikan, pulihkan, pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Oh, bentuklah, oh, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Ku berikan, Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas
kudus, Engkau suci, Engkau mulia. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Lord. Baktiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Thank you, Lord. Bagaikan emas yang murni, bentuk hati kami ya Tuhan. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari dosa, bebas dari semua yang jahat. Biar kami serupa denganmu, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Mari kita nyanyikan sama-sama. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Besar kasih-Mu bagiku,
Tuhan, hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu itu menyucikan setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi bejana yang layak untuk Tuhan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan jadikan hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami berikan hati kami, hidup kami sekali lagi Tuhan. Dan hati kami terbuka, jiwa kami terbuka, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan kami dan ubahkan kami dari dalam. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan semua Army of God yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Thank you, praise and worship. Shalom Army of God. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya berharap Anda ada dalam keadaan yang sehat, ya, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan saya bersyukur untuk hari ini dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya firman ini akan memberkati Anda karena saya tahu firman ini telah terlebih dahulu memberkati saya sebelum ini berbicara dalam kehidupan Anda. Oke, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah spiritual GPS. Ya, kita buka firman Tuhan bersama-sama di Mazmur 25 ayat yang keempat dan yang kelima-A. Mazmur 25 ayat keempat dan kelima dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, di versi The Passion Translation dikatakan, Lord, direct me throughout my journey, so I can experience your plans for my life. Ya, reveal the life paths that are pleasing to you. Escort me along the way, take me by the hand and teach me. For you are the God of my increasing salvation. I have wrapped myself into yours. Ya, GPS atau Global Positioning System adalah satu teknologi yang cool gitu ya. Apa yang dapat dilakukan oleh GPS? GPS dapat menolong kita menentukan letak atau lokasi atau keberadaan kita di muka bumi ya. GPS ini ada di dalam smartphone Anda dan smartphone saya, berfungsi untuk membantu kita di area navigasi. Ya, GPS juga bisa menuntun kita ke tempat-tempat yang kita tuju agar kita tidak tersesat. Ya, suami saya bukan seorang yang terlalu hafal di jalanan ya. Jadi ketika kita mau pergi ke suatu tempat, dia biasa akan membuka sebuah aplikasi navigasi. Lalu dia akan lihat kita ada di mana sekarang, lalu kemana tempat yang kita akan pergi, kita akan tuju. Kemudian setelah dia tulis gitu ya tempat yang akan dituju, aplikasinya akan kasih tahu bagaimana caranya kita mencapai ke tempat yang kita tuju. Ya, dari start apps tersebut mungkin akan bilang gitu ya. Biasanya akan ditempuh dalam waktu berapa lama. Terus dia bersuara, mari ambil jalan tol Jakarta Tangerang gitu. Atau dia akan info ini merupakan jalan tercepat, hanya ditempuh dalam waktu 23 menit misalnya. Dalam 300 meter belok kiri, dalam 300 meter belok kanan, atau putar balik. Bahkan saudara ya, kalau kita salah jalan dia bisa kasih tahu kita, it's a wrong way gitu. Salah jalan, kamu salah jalan, putar balik. Ya, itu adalah aplikasi dari navigasi. Ya, sistemnya adalah GPS. Dia membantu kita untuk menunjukkan jalan supaya kita tidak tersesat. Ya, di dalam kehidupan kita, tahukah saudara bahwa God is our GPS. Ya, and our heart is a device. Ya, the system is there, tapi kalau kita nggak punya device-nya, kita tidak bisa pakai sistemnya. Ya, God is there. Tuhan ada di sana untuk menuntun kehidupan kita. Tapi hati kita adalah device yang Tuhan pakai untuk Tuhan bisa menunjukkan jalan dalam kehidupan kita. The system is there. Tapi kalau device-nya nggak ada, we cannot access the system. Ya. Nah, beberapa waktu ini saya sedang belajar untuk menyetir mobil. Ya, suami saya gurunya. Dulu saya udah pernah belajar, tapi sekian lama nggak belajar, jadi lupa.
Jadi beberapa waktu ini saya mulai belajar lagi untuk setir mobil ya. Saya kira-kira tahu kurang lebih harus gimana, masukin kunci gitu ya, masukin gigi, harus direm dulu, rem tangannya diangkat gitu ya. Terus suami saya akan duduk di samping saya, lalu dia akan bilangin ya, kurang ke kanan atau habis ini ke kiri, nanti di depan putar balik ya, stop gitu, jangan cepet-cepet atau jangan terlalu lama. Ya, karena saya masih takut, saya selalu bilang, Dad kasih tahu ya, habis ini apa? Saya harus gimana gitu. Aduh, saya deg-degan gitu ya waktu nyetir mobil tuh tegang semua lehernya. Kalau dia bilang sih leher saya tegang, kayak nggak bisa bergerak begitu ya. Saya deg-degan, takut nyerempet, takut nabrak orang lah, takut salah nginjek gas jadi rem jadi gas. Coba gimana saudara? Ya, takut salah gitu, takut nabrak dan dengan segala macam kekhawatiran saya. Gitu. Tapi satu hal saya notice, selama ada dia di samping saya, selama ada suami saya di samping saya, ya no matter what happen gitu, kalau sesuatu terjadi saya percaya pasti dia akan backup saya, dia akan cover saya. Selama dia ada di dekat saya akan merasa aman. Ya, nah seperti saya belajar mobil atau seperti GPS yang menuntun kita di jalan. Inilah yang Daud katakan kepada Tuhan di Mazmur 25. Kalau kita lihat ayatnya satu persatu. Daud berkata gini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Lord, direct me throughout my journey. Kasih tahu aku habis ini aku harus ke kanan atau ke kiri. Harus lurus atau harus putar balik. Harus berhenti atau harus berjalan. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan, so I can experience your plans. Supaya aku dapat mengalami rencanamu di dalam kehidupanku. Ya, karena hanya ketika Tuhan yang memimpin aku tidak tersesat dan aku bisa sampai tujuan dengan selamat. Di kalimat terakhir dikatakan, singkapkanlah sebuah jalan hidup yang menyenangkanmu. Reveal the life paths that are pleasing to you, atau berkenan bagimu. Ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Ya, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, supaya kita punya kehidupan yang berkenan. So I can experience, so reveal the life paths that are pleasing to you, atau berkenan bagimu, berkenan bagi Tuhan. Ya, waktu kita mengikut Tuhan, kita perlu punya GPS di dalam hatimu dan hatiku. Bukan global positioning system, tapi God positioning system. Katakan God positioning system. Ya, amin. Bagaimana Tuhan menyatakan jalan-jalannya dalam kehidupan kita? Lewat hati kita. Ya, remember, our heart is the device. Ya, Tuhan mengerjakan hati kita supaya hati kita bisa menjadi device yang tepat untuk Tuhan menunjukkan jalan-jalannya dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya mau bagikan bagaimana Tuhan mengerjakan hati kita. Ya, kita bahas dari ayat Mazmur 25, saya bahas satu persatu. Yang pertama, knowing God's direction. Ya, Daud berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, atau Lord, direct me throughout my journey. Yang pertama adalah dengan mengetahui tuntunan Tuhan, knowing God's direction. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita buka bersama-sama di Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Saudara tahu perilaku domba? Ya, saya bacakan ya. Domba termasuk jenis ternak yang mudah untuk tersesat. Mereka merumput dengan posisi kepala selalu menunduk. Ya, 90% waktu mereka ketika tidak sedang tidur mereka habiskan untuk mengembara. Dengan kepala tertunduk mencari rerumputan hijau. Dengan kebiasaan lebih sering menunduk tersebut, domba-domba cenderung untuk terpisah dari kawanannya. Ya, waktu sang domba mengangkat kepalanya, saat itu dia menyadari dirinya dia telah terpisah jauh dari kawanannya. Jadi domba itu kalau makan dia nunduk, saudara ya. Dia cari rumput, dia nunduk, sampai gak sadar satu titik ketika dia lihat, ternyata dia udah terpisah dari kawanannya. Karena gak bisa lihat jalan, nunduk, jalannya ke bawah. Ya, domba-domba yang tersesat biasanya akan menjerit keras-keras sembari dengan penuh kebingungan berusaha ke sana sini untuk menemukan kembali kawanannya. Ya, namun upaya mereka sering terbukti sia-sia dan berakhir dengan kegagalan.
Keadaan yang rentan dan mudah terpisah dari kawanannya adalah kelemahan terbesar dari setiap domba. Ya, keadaan terpisah dan mudah tersesat tersebut sering mendatangkan pelbagai jenis bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya. Domba-domba tidak mampu mengenali bahkan jejak kaki mereka sendiri. Ya, sehingga mereka semakin mengurangi peluang untuk dapat menemukan jalan kembali ke kawanannya. Nah, jangan berharap mereka sendiri dapat mengenali lintasan jalan untuk kembali ke kandangnya. Sekali seekor domba tersesat, maka biasanya dia akan terhilang. Ya, tindakan aktif dari sang gembala untuk menemukan kembali domba-domba yang terhilang biasanya yang dapat mengembalikan mereka ke kandang asalnya. Jadi benar apa yang firman Tuhan katakan di Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Ya, di dalam kehidupan ini kita seperti domba, firman Tuhan katakan. Suka tersesat, kita jalan nunduk, kita gak bisa lihat jalan yang lain. Suka terhilang dari kawanan domba yang lain. Ya, satu lagi ayat di Amsal 21 ayat yang kedua dikatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Di versi New King James Version dikatakan, every way of man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Saya suka banget ayatnya dikatakan Tuhan itu weighs the heart. Tuhan menimbang hati kita. Ya, kita ini mudah tersesat. Berapa banyak kali dalam kehidupan kita merasa diri kita benar. Ya, kita merasa diri kita yang paling benar. Kita merasa kita nggak punya kesalahan, padahal kita ini punya banyak blind spots. Ya, sisi-sisi gelap atau sisi-sisi buta dalam kehidupan kita yang kita sendiri nggak bisa lihat. Kita sendiri nggak tahu. Ya, dan bahayanya seperti domba tadi, ketika kita tersesat itu akan mengancam keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu Daud tahu akan hal ini sampai dia berkata, Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Di ayat yang ke-25, ayat 5 dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ya, jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai 9. Dikatakan seperti ini, Saudara, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Anda dan saya. Ya. Versi The Message Bible dikatakan, God is fair and just. He corrects the misdirected, sends them in the right direction. Ya, khotbah hari ini sebenarnya banyak saya ambil dari renungan pribadi saya. Ya, di dalam kehidupan saya selama masa pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini, ya saya merasa banyak yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya ya. Dikatakan di Mazmur 25 ayat yang ke-8, He corrects the misdirected. Dia mengkoreksi ya, someone or something in the wrong place. Misdirected artinya someone or something in the wrong place or in the wrong direction. Itu adalah saya. Yang Tuhan koreksi adalah kehidupan saya. Sayalah yang Tuhan koreksi kehidupannya karena mungkin hidup saya misdirected atau saya ada di dalam something in the wrong place atau in the wrong direction. Beberapa bulan terakhir Tuhan banyak mengkoreksi hidup saya. Dan step by step Tuhan memimpin saya di jalan yang Tuhan mau. Seperti GPS, Saudara ya. Ya, waktu kita buka GPS, waktu kita buka aplikasi navigasi tersebut, aplikasi itu nggak langsung kasih tahu seluruh jalannya, bukan? Dia nggak bilang dengan cepat semua jalannya. Misalkan 300 meter ke kiri nanti lurus, abis itu belok kanan di depan, abis itu putar balik. Kalau dia kasih tahu semuanya di depan, kita pasti nggak akan ingat. Kita pasti akan lupa dan bahkan mungkin kita akan tersesat malah. Tapi dia akan memberitahu kita step by step, ya, satu persatu, jalan demi jalan. Dia menuntun kita, sama seperti Tuhan menuntun kita. Mungkin kita nggak bisa lihat masa depan kita, tapi Tuhan menuntun kita step by step. Ya, satu demi satu jalan yang harus kita lewati, supaya akhirnya kita sampai di tujuan dengan selamat. Ya, saya mau cerita ada sebuah waktu di dalam kehidupan saya. Ya, sampai saya merasa saya ini kenapa ya? Saya merasa marah ke hampir semua orang yang ada di dekat saya. Orang-orang yang di dekat saya pasti tahu.
Ya, kalau Anda dekat dengan saya, Anda akan banyak menemukan kelemahan-kelemahan saya. Berbeda dengan Tuhan, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin menemukan kebaikan Tuhan. Tapi kalau Anda dekat dengan saya, Anda akan bertemu dengan banyak kelemahan saya. Ya, saya merasa marah kepada hampir semua orang yang ada di dekat saya. Ya, saya mungkin gak selalu menunjukkan marah dengan nada tinggi atau berteriak. Ya, walaupun itu juga saya lakukan di rumah kepada anak saya, suami saya mungkin. Ya, tapi saya juga secara sadar gak sadar menunjukkan dari sikap saya, cara saya berbicara, cara saya menanggapi sesuatu, bahkan cara saya membalas WA. Ya, atau sikap hati saya yang gak kelihatan itu. Saya merasa saya banyak mungkin menyakiti orang-orang yang ada di sekitar saya waktu itu. Sampai saya juga bertanya, what's wrong with me? Ya, saya merasa kenapa saya yang dulu kok sepertinya lebih baik daripada saya yang sekarang. Dulu waktu awal kenal Tuhan, saya merasa saya bisa lebih ramah, saya bisa lebih ceria gitu ya, saya bisa lebih baik, lebih mudah tersenyum dengan orang, lebih ramah gitu ya, lebih bisa bersikap nice. Tapi kenapa along the way gitu, saya kok merasa diri saya tidak sebaik yang dulu. Saya merasa kenapa semua kejelekan-kejelekan saya muncul ke permukaan. Ya, kenapa saya kok sekarang begini? Ya, masa-masa itu sempat jadi masa yang gak mudah bagi saya. Banyak proses yang terjadi terutama dalam hubungan saya dengan orang lain. Ya, dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan sebagainya gitu ya. Saya merasa banyak tekanan yang datang. Sampai saya ada satu waktu saya takut bangun pagi loh saudara. Saya takut bangun pagi tuh hari ini saya akan ngalamin apa ya. Apalagi yang akan terjadi pada saya hari ini. Ya, karena setiap hari ada aja dan sayangnya saya terus merespon dengan salah. Ya, sampai suatu malam saya ingat suatu hari itu saya lagi kesel dengan seseorang, ada seorang teman. Kenapa saya kesel? Karena saya waktu itu butuh pertolongan dia dan saya tahu bahwa dia bisa menolong saya tapi dia memutuskan untuk tidak menolong saya. Ya, saya kesel banget saudara. Pernah saudara ngalami hal yang sama? Kesel banget, keselnya tuh to the max gitu. Sampai waktu malam hari setelah selesai semuanya, saya masuk ke dalam kamar anak saya berdoa, saya nangis gitu ya. Nangis tuh karena kesel gitu. Saya kesel banget, kok bisa sih orang ini kayak gini gitu ya. Saya nangis, saya mencurahkan semua keluh kesah saya pada Tuhan. Saya cerita, Tuhan orang ini loh begini, begitu. Saya merasa begini dan begitu. Saya curahkan semua isi hati saya sama Tuhan ya. Setelah selesai berdoa, akhirnya saya tahu kan gak boleh membenci, ya sudah gitu kan. Saya ampuni, saya berkati orangnya gitu ya. Saya tetap lepaskan berkat dalam kehidupan dia gitu. Sampai satu titik saya minta Tuhan, Lord speak to me gitu. Tuhan bicara dalam kehidupan saya gitu. Sampai satu titik Tuhan bicara dalam kehidupan saya. Tuhan suruh saya buka di Mazmur 32 ayat yang ke-9 gitu. Saya pikir Tuhan itu akan menghibur saya. Saya pikir Tuhan itu akan menenangkan hati saya dan bilang sabar nak gitu ya. Aku akan membalaskannya kepada orang yang menyakitimu gitu ya. Saya pikir Tuhan akan membela saya dan menghibur saya gitu. Ternyata enggak saudara. Di Mazmur 32 ayat yang ke-9 dikatakan begini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bayangkan Tuhan bilang, kamu jangan seperti kuda gitu ya. Kalau versi The Message Bible-nya dikatakan, don't be ornery. Ornery itu artinya di dalam kurung bad tempered atau combative atau stubborn, keras kepala. Like a horse or mule that needs bit and bridle to stay on track. Tuhan bilang kamu jangan jadi kayak gitu. Jangan jadi orang yang bad tempered atau combative. Sukanya membela diri gitu ya, melawan. Bad tempered, punya temperamen yang tinggi gitu. Stubborn, keras kepala gitu. Ya. Sangat menohok dalam diri saya. Saya pikir Tuhan akan membela saya. Enggak, ternyata Tuhan malah menegur saya. Ya, firman Tuhan katakan seperti seorang ayah membimbing anaknya, seperti orang tua menegur anaknya, membimbing anaknya. Demikianlah Tuhan juga dalam kehidupan kita. Anehnya teguran yang sangat keras itu tidak membuat saya down, tidak membuat saya patah hati, tapi justru membuat hati saya berbalik dan bertobat, saudara. Ya, teguran Tuhan di dalam kehidupan kita itu membuat hati kita berbalik loh. Ya,
Bukannya akhirnya saya tahu, bukannya saya malah benci sama orangnya atau saya kesel atau sakit hati, enggak. Malah sekarang saya bisa terima kasih sama orang itu. Karena berkat pertolongan dia, tanda kutip ya. Jadi tersingkap semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan hidup saya. Ya, saudara, kadang Tuhan bisa loh pakai sesuatu kejadian orang-orang di sekeliling kita untuk mengetahui gimana sesungguhnya hati kita dan hidup kita, apa yang ada di dalam hati kita. Ya, melalui sebuah kejadian itu bisa tersingkap semua yang ada di dalam hati kita. Sekarang saya malah thank you berkat kejadian itu. Saya jadi tahu saya ini orangnya kayak gimana. Ternyata selama ini saya orangnya seperti itu. Gitu ya. Tuhan mengizinkan saya melewati sebuah musim padang gurun dalam kehidupan saya untuk merendahkan hati saya. Ya. Tuhan mengerjakan kerendahan hati di dalam hati kita. Yang pertama, bagaimana Tuhan mengerjakan hati kita? Tuhan mengerjakan kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Ulangan 8 ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Di bahasa Inggrisnya dikatakan pushing you to your limits. Pernahkah Anda merasa Anda di dalam kehidupan Anda like God is pushing you to your limits gitu. Sepertinya sudah di batas kemampuan saya. Sedikit lagi bisa meledak. Ya, tujuannya adalah untuk merendahkan hatimu dan merendahkan hatiku dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Ini adalah cerita tentang bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ya, karena bangsa Israel terus berespon dengan salah. Ya, ada banyak musim di dalam kehidupan kita dan setiap musim punya tujuan. Dan menjadi sangat penting untuk mengerti atau memahami tujuan dari sebuah musim supaya kita bisa bertindak dengan benar. Ya, saudara perlu bertanya di dalam kehidupan Anda sekarang, what is God doing in my life right now? Apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupanku sekarang ini, di musim ini? Ya, Tuhan mengizinkan saya melewati sebuah musim padang gurun dalam kehidupan saya. Saya tahu tujuan Tuhan sekarang adalah untuk merendahkan hati saya. Ya, padang gurun adalah metafora dari berbagai keadaan. Saya nggak tahu apa padang gurun kalian hari ini. Ya, padang gurun adalah sebuah tempat yang kering, panas, sepi, membosankan. Membosankan mungkin selama 8 bulan pandemi di kos, sekolah online, kuliah online, ya dingin dan sebagainya. Mungkin kita nggak benar-benar ada di padang gurun, tapi kita punya emosi-emosi seperti kita ada di padang gurun. Kita seperti nggak tahan, sudah ada di ujung batas kemampuan kita. Like God is pushing us to our limits. Gitu. Apa yang menjadi padang gurun kalian saat ini? Ya, kalau kalian ada di dalam perjalanan, sebuah perjalanan padang gurun, ingatlah bahwa Tuhan punya tujuan di dalam musim padang gurunmu. Tanyakan ke dalam dirimu, apa tujuan Tuhan ketika saya melewati semua musim padang gurun ini? Ya, tujuan padang gurun bukanlah untuk membuat kita gagal, tapi justru di musim ini jika kita merespon dengan benar, ya musim ini akan melatih, memurnikan, menguatkan dan mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita punya jalan-jalan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan membawa kita ke padang gurun untuk merendahkan hati kita. Ya, Tuhan tahu mungkin selama ini berarti saya sombong. Saya mungkin merasa bisa sendiri. Saya mungkin merasa saya tidak butuh Tuhan sekalipun tidak keluar lewat perkataan, tapi Tuhan tahu hati saya. Saya mungkin selama ini saya merasa bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan saya sendiri. Saya lebih bisa dari orang lain. Saya merasa saya lebih baik mungkin dari orang lain. Tuhan tahu hati saya. Oleh karena itulah Tuhan mengizinkan saya melakukan perjalanan atas kehendak Tuhan di padang gurun. Tuhan membawa saya ke sebuah titik di mana saya mengakui semua kelemahan saya. Saya datang ke hadirat Tuhan. Iya Tuhan, saya ini memang tidak bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang pimpin saya. Kalau bukan karena Engkau di dalam kehidupanku, saya ini gak bisa apa-apa. Saya tidak bisa melakukan semuanya kalau bukan Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kehidupan saya. Saya mengakui gitu ya. Saya taruh semua kesombongan saya taruh semua kelemahan saya di kaki Tuhan.
Saya mengaku gitu ya, bukan dosa loh ya saudara, bukan suatu perbuatan yang sengaja saya lakukan, enggak, tapi ini adalah dosa di dalam hati yang tidak kelihatan. Saya taruh semuanya di dalam kaki Tuhan. Tuhan merendahkan hati saya, kenapa? Supaya saya bisa menerima bimbingan dan tuntunan Tuhan untuk jalan-jalan yang harus saya tempuh. Ya, Mazmur 25 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Di ayat yang ke-9 coba kita perhatikan bersama-sama, dia katakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. I understand now. Saya mengerti sekarang kenapa Tuhan merendahkan hati saya, supaya ia bisa menunjukkan jalan-jalannya. Karena hanya kepada orang-orang yang rendah hatilah Tuhan menyatakan hukumnya, Tuhan menyatakan jalannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, waktu Tuhan merendahkan hati kita, ya beresponlah dengan benar. Ingatlah ada tujuan yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu dan hidupku, supaya Tuhan dapat menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Ketika Tuhan mengerjakan kerendahan hati dalam kehidupan kita, Tuhan dapat menunjukkan jalan-jalannya dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah yang pertama, Tuhan mengerjakan, Tuhan ingin kita berjalan di dalam kerendahan hati. Yang kedua sekarang, kalau kita kembali di Mazmur 25 ayat yang keempat dikatakan, Lord, direct me throughout my journey. Yang kedua adalah, so I can experience your plans for my life. Bagaimana Tuhan mengerjakan hati kita? Yang kedua adalah dengan mengetahui rencana Tuhan. Knowing God's plan in our lives, ya. So I can experience your plans in my life. Yeremia 7 ayat yang ke-22 dikatakan, sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak memerintahkan atau mengatakan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Katakan berbahagia. Ya, Mazmur 25 ayat yang ke-13 dikatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Versi God's Word di Mazmur 25 ayat yang ke-13 dikatakan, he will enjoy good things in life and his descendants will inherit the land. What is God's plan in your life? Ya, Tuhan ingin kalian berbahagia. Katakan amin. Ya, Tuhan ingin kalian enjoy good things in life. Tuhan ingin kita menetap dalam kebahagiaan. Ya, bukan korban persembahan, bukan korban sembelihan, bukan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang, dengarkanlah suaraku dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Apakah jalan yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita? Tuhan ingin kita berjalan di dalam ketaatan. Katakan ketaatan. Ya, Tuhan menginginkan ketaatan kita. Ya, kalau kita lihat Yeremia 7 ayat yang ke-23 di versi firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi apa yang kukatakan kepada mereka ialah, taatilah aku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Lakukanlah apa yang kukatakan, maka segala sesuatu akan menjadi baik. Tahukah teman-teman bahwa ketaatan kita itu menyenangkan hati Tuhan? Demikian sebaliknya, ketidaktaatan kita itu membuat hati Tuhan itu sedih atau berduka atas kita. Ya, saya cerita, saya punya anak umur 3 tahun. Ya, saya mengasihi dia, namanya Hazel. Saya mengasihi dia bahkan sebelum dia lahir loh saudara. Waktu saya tahu saya hamil gitu ya, di dalam kandungan saya, di perut saya, sebelum dia lahir, saya tuh udah mengasihi dia loh. Dia belum bisa memberikan sesuatu, dia belum bisa cium saya, dia belum bisa panggil saya mami, dia belum bisa memberikan sesuatu dalam kehidupan saya sudah mengasihi dia. Ya, saya sudah terlebih dahulu mengasihi dia. Sekarang dia udah besar ya, udah umurnya 3 tahun. Dia udah bisa bikinkan saya prakarya. Suatu sore dia bisa pergi ke taman, lalu dia pulang bawain saya bunga. Dia pergi ke taman, dia bawain saya kupu-kupu. Ya, dia pergi ke taman, dia bawain saya rumput, atau dia bikin sesuatu, dia bikin gambar, lalu dia kasih ke saya. Dia memberikan sesuatu dalam kehidupan saya. Saya seneng nggak, saudara? Seneng sih gitu. Tapi ada satu hal yang paling membuat saya senang. Bukan pemberian dia, bukan apa yang dia bisa lakukan untuk saya. Apa yang paling bikin saya senang sebagai orang tua? Ketika dia taat.
Waktu saya bilang Hazel jangan, terus dia bisa tidak melakukannya. Waktu saya suruh dia, Hazel kamu lakukan ini, terus dia lakukan. Selama 3 tahun ya saya menjadi orang tua, satu hal yang paling menyenangkan hati saya adalah ketika dia bisa taat sama perintah dan perkataan saya. Ya, waktu dia nurut, waktu saya bilang jangan dia jangan, waktu saya bilang pergi dia pergi. Ya, sebaliknya apa yang membuat saya paling sedih? Ketika dia nggak taat. Ketika saya bilang jangan dia lakukan. Ya, ketika saya bilang jangan makan permen, nanti batuk gitu ya. Dia lakukan, malah dia makan yang banyak. Ketika saya bilang jangan pukul, dia pukul. Gitu ya. Itulah yang membuat saya sedih. Ketaatan dia menyenangkan hati saya, sebaliknya ketidaktaatan dia membuat hati saya sedih. Ya, seperti tadi malam baru saja kami berantem gitu ya. Dia memukul saya bilang jangan pukul. Saya sedih saudara, saya sampai nangis di kamar. Tuh, saya sedih, kenapa? Karena dia gak taat. Hati saya sedih gitu. Waktu saya nangis justru Tuhan juga bilang, sama seperti hidupmu gitu. Kalau kamu gak taat, aku tuh sedih, Tuhan bilang. Sama seperti saya sedih ketika saya melihat anak saya tidak taat. Ketidaktaatan kita itu mendukakan hati Tuhan, buat Tuhan sedih. Tapi sebaliknya, apa yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketaatan kita. Ya, Tuhan juga begitu sama kita. Yang Tuhan mau dari kehidupan kita bukan persembahan kita, ya, bukan pelayanan kita, bukan korban sembelihan, bukan korban persembahan, tapi adalah ketaatan kita. Waktu kita taat, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, setelah semua proses yang saya alami tadi, saya belajar loh untuk taat sama Tuhan. Ya, ada masa-masa ketika pencobaan itu datang lagi gitu ya, ketika ada yang bikin kesel gitu, saya bisa memilih untuk saya tetap menjawab dengan sinis, dengan kasar, gitu ya, dengan tidak sopan gitu. Tapi ada perjalanan dalam kehidupan saya belajar untuk taat, sekalipun gak enak nih bagi daging, dagingnya harus mati, harus tetap menjawab dengan ramah gitu ya, harus say sorry. Harus menahan emosi. Padahal saya tahu mungkin saya benar, dia salah gitu. Tapi yang Tuhan mau adalah lebih dari kita benar, bahwa kita menunjukkan kasih kepada orang-orang lain. Saya belajar untuk menjadi taat, supaya saya bisa belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya belajar, kadang saya bisa gagal, tapi saya melatih diri saya untuk saya taat sama Tuhan. Army of God. Tuhan ingin kita masuk di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu apa rencana Tuhan supaya kita berbahagia. Bagaimana caranya supaya kita berbahagia? Tuhan ingin kita menempuh sebuah jalan, yaitu di dalam jalan ketaatan kepada Tuhan. Pilihlah untuk Anda dan saya, untuk kita memiliki hati yang taat. Hidup yang taat adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, dari ayat yang Mazmur 25 ayat yang keempat dikatakan, Lord, direct me throughout my journey so I can experience your plans for my life. Reveal the life paths that are pleasing to you. Ya, yang ketiga adalah chasing God pleasing life. Ya, reveal the life paths that are pleasing to you. Singkapkanlah kepadaku jalan hidup yang menyenangkan hatimu. Maleakhi 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Saya bacakan untuk kita semua, dikatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat yang keempat, perhatikan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari yang dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah persembahan batiniah hati kita. Bukanlah sesuatu yang di luar, tetapi sesuatu yang di dalam. Karena hati yang murni akan menghasilkan perilaku yang murni.
Ya, yang ketiga bagaimana Tuhan menunjukkan jalannya dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan mengerjakan hati kita, Tuhan mengerjakan kemurnian hati di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, menyucikan mereka seperti emas. Ya, kalian pernah tahu bagaimana perak dan emas itu dimurnikan? Saya bacakan ya. Sebuah pemurnian emas. Emas yang murni bukanlah emas yang kita kenal dalam bentuk seperti kalung atau cincin yang kalian pakai. Atau perhiasan-perhiasan lainnya. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas biasanya sudah dicampur dengan logam lain sehingga menjadi keras. Ya, emas yang murni itu, tahukah kalian bahwa emas yang murni sebenarnya adalah logam yang lembut. Ya, mudah dibentuk. Berwarna kuning berkilat dan mudah ditempa karena punya sifat yang lentur. Seperti halnya perak, proses pemurnian emas juga dilakukan lewat proses pembakaran. Ya, gimana cara memurnikan emas? Caranya adalah dengan membakar emas hingga emas itu mencair. Ya, waktu emasnya sudah mencair, berbagai kotoran yang melekat kepadanya seperti debu, karat, unsur-unsur logam lain akan naik ke permukaan. Sehingga semua kotoran ini bisa diambil dan dibuang. Ya, kemudian panas api dinaikkan dan kotoran-kotoran yang masih tertinggal akan naik lagi ke permukaan untuk dibuang. Demikianlah proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni, bebas dari segala kotoran dan campuran logam yang lain. Ya, saudara, waktu emas itu dimurnikan, dibakar dengan derajat tertentu, emas itu mencair. Sehingga kotoran-kotoran yang bukan emas akan naik ke permukaan. Supaya kotoran-kotoran tersebut bisa dibuang. Saudara ingat cerita saya tadi, ketika saya lihat hidup saya, sepertinya semua kotoran-kotoran yang ada di dalam kehidupan saya itu naik ke permukaan. Muncul, yang tadinya saya nggak lihat, sekarang saya bisa lihat. Ya, Tuhan sengaja memunculkan semua kotoran-kotoran hati atau kotoran-kotoran yang ada di dalam kehidupan saya keluar. Ya, seperti emas yang dimurnikan, dibakar. Supaya semua kotorannya muncul ke permukaan. Ya, bukan itu tidak ada pada saya, itu ada pada saya, hanya saya nggak lihat, saya nggak bisa lihat. Oleh karena itu Tuhan proses kehidupan saya, Tuhan bakar, Tuhan tempatkan di tempat yang panas di padang gurun, supaya kotoran-kotoran tersebut muncul ke permukaan. Tujuannya apa? Supaya Tuhan bisa bersihkan semua kotoran-kotoran sehingga hidup kita bisa menjadi seperti emas yang murni. Emas yang murni itu bukan emas yang keras, saudara. Ya, kalau hati kita keras berarti hati kita belum murni. Emas yang murni itu adalah suatu logam yang lembut, dikatakan mudah untuk dibentuk, mudah untuk diarahkan, mudah untuk dibikin gitu ya oleh Tuhan. Ya, gimana caranya supaya kita jadi emas yang murni, emas yang lembut? Kotoran-kotoran tersebut harus dibersihkan. Ya, tadinya saya nggak bisa lihat, saya merasa itu tidak ada, tapi ketika kita bertemu dengan panas muncullah semua kotoran, amarah, kesombongan yang sebenarnya itu ada di dalam diri saya. Tuhan izinkan untuk naik ke permukaan sehingga kita bisa dibersihkan Tuhan. Tuhan membersihkan hati saya supaya saya menjadi emas yang murni, yang mudah dibentuk dan bebas dari kotoran-kotoran hati. Seperti lagu tadi, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu gitu ya. Seperti emas yang murni, Tuhan membentuk kehidupan kita. Itu adalah proses pemurnian emas. Nah, ada yang menarik satu lagi, proses pemurnian perak. Ya, hampir sama seperti proses pemurnian emas. Perak itu dipanaskan di atas api dan harus dijaga agar perak itu tetap berada di tengah. Ya, di mana suhunya itu paling panas. Harus dilakukan supaya perak dapat dimurnikan dari kotoran yang menempel seperti debu, serpihan, batu, pasir dan sebagainya. Ya, karena perak itu harus dijaga, maka sang pengrajin perak harus duduk sepanjang waktu memperhatikan peraknya. Ya, jadi kalau emas itu dibakar dia mencair, kalau perak enggak, saudara. Perak sang pengrajin harus duduk dan memperhatikan, dia pegangin peraknya. Ya, hingga mencapai satu kemurnian yang diharapkan. Waktunya harus tepat, kalau telat sedikit aja maka perak itu menjadi rusak. Kapan pengrajin tahu kalau peraknya itu sudah murni? Gampang katanya. Ketika perak itu bisa memancarkan gambaran mukanya, seperti cermin bisa memancarkan wajah atau pantulan diri dari si tukang pengrajin perak. Ya, saya sangat diberkati dengan saya tahu bagaimana perak itu dimurnikan gitu ya. Seperti Tuhan, waktu Tuhan memurnikan kehidupan kita, seperti pengrajin perak, Tuhan duduk di situ.
Tuhan pegangin kita. Ya, kita ada di tengah, mungkin ada di tengah api. Tapi Tuhan ada di situ loh saudara. Tuhan perhatikan kita. Tuhan liatin, gak boleh meleset sedikit pun. Waktunya harus tepat. Sampai kita menjadi perak yang murni. Kapan itu? Waktu kita bisa memancarkan gambaran Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita menjadi seperti Yesus. Saat itulah kita disebut sebagai perak yang murni. Tuhan juga begitu dalam kehidupan kita. Ya, proses pemurnian memang tidak enak, tidak mudah. Mungkin kalian ada di dalam api, ada di antara kalian yang mungkin sesak hatinya. Terus saya mempersiapkan khotbah ini, mungkin ada di antara kalian yang sesak hatinya. Like God is pushing you to your limits. Seperti mau meledak begitu ya. Ya, Mazmur 118 ayat 5. Ayat ini adalah untuk kalian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Tahukah saudara, jawaban Tuhan atas seruan kita tidak selalu dengan berakhirnya sebuah masalah, tetapi dengan memberikan sebuah permulaan hati yang baru. Ya, Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Bukan dengan menyelesaikan masalah, tapi Tuhan memberikan kelegaan hati. Di dalam hati kita, memberikan sebuah permulaan hati yang baru. Ya, waktu Tuhan memurnikan kita, Tuhan memberikanmu hati yang baru. Ya, Tuhan memberikan hati yang baru. Ada sebuah lagu yang dikatakan, change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you, gitu ya. Ubah hatiku Tuhan, supaya aku menjadi seperti dirimu. Seperti pengrajin duduk di sana sepanjang waktu, menemani kamu, memperhatikanmu. Secara seksama sampai kita memancarkan gambaran Tuhan dalam kehidupan kita. Di sanalah Tuhan ada buat engkau. Kalau engkau ada di dalam kesesakan, aku berdoa hari ini Tuhan memberikan kelegaan yang kau butuhkan. Hai Army of God, orang-orang muda. Ya mungkin Tuhan lagi memurnikan hatimu. Lihatlah sebuah gambaran besar, Tuhan punya tujuan. Tuhan lagi ingin memurnikan engkau, jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, ada di antara kalian yang mungkin kalian takut. Ya, saya ingin cerita sebagai penutup khotbah saya. Saya beberapa waktu yang lalu saya temenin anak saya tidur di kamarnya, gitu ya. Saya lagi melatih anak saya untuk tidur di kamar sendiri. Jadi saya temenin dia waktu tidur, setelah dia tidur saya akan tinggal. Jadi dia tidur sendiri. Suatu malam saya temenin dia ke kamar, waktu saya mau temenin dia tidur, saya ajarkan dia untuk berdoa. Saya ajarkan dia untuk doa makan, doa tidur, bangun tidur, begitu ya. Nah, tapi saya perhatikan beberapa waktu seringkali dia menolak untuk berdoa. Seperti gak mau gitu. Nah, lalu malam itu saya tanya, Hazel ayo berdoa. Lalu dia bilang gak mau gitu. Saya tanya kepada dia, loh Hazel kenapa Hazel tidak mau berdoa? Dia bilang, kalau berdoa takut ada monster gitu ya, bahasa anak kecil. Saya nggak tahu dia dengar dari mana, mungkin ada teman bilang, ayo berdoa nanti ada monster. Nah, nangkepnya kalau berdoa jadi ada monster gitu. Loh salah, saya bilang, kebalik pemikirannya. Justru kita berdoa supaya monster atau yang bad itu pergi. Yang good bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi dia mikirnya kebalik, kalau dia berdoa nanti monsternya datang, yang good yang pergi. Salah, kebalik gitu. Justru kita berdoa supaya yang good itu datang, yang bad bisa pergi gitu ya. Oh iya gitu. Dia akhirnya mengerti, akhirnya dia mau saudara berdoa gitu ya. Berdoa, Tuhan Hazel mau tidur gitu. Berdoa supaya yang bad pergi, yang good bisa tinggal. Dalam nama Yesus, amin. Akhirnya dia tidur gitu. Akhirnya dia selesai berdoa. Setelah selesai berdoa gitu ya, waktu saya lihat matanya dia, saya bisa merasakan ada ketakutan di dalam matanya gitu ya. Sebagai seorang mama, saya bisa lihat dia takut nih. Dia masih takut, ada ketakutan di dalam hatinya dia yang terpancar di matanya gitu. Saya tanya, loh Hazel, are you okay gitu. Lalu dia bilang, I'm okay mami gitu. Terus dia tidur, gak sampai 5 menit karena udah ngantuk sekali dia tidur. Tapi saya jadi gak bisa tidur, saya mikir, saya sedih gitu ketika saya lihat anak saya tuh takut gitu. Lalu tiba-tiba hati saya tuh haru gitu. Seperti Tuhan tuh bilang sama saya, kalau kamu takut, aku tuh bisa merasakan loh ketakutan kamu. I understand your fear, Tuhan bilang. I understand, aku mengerti, I can see it in your eyes. Kalau ada di antara kalian Army of God, kalian mungkin lagi takut. Takut akan apapun, masa depan, pekerjaan, sekolah, hubungan dengan orang tua yang belum diselamatkan, apapun itu.
Seperti Tuhan bilang sama saya, I understand, I can see it in your eyes that you are fear, kau takut gitu. Remember that I am here. Sama seperti saya jadi nggak tega mau tinggalin Hazel tidur sendiri. Akhirnya malam itu saya temani dia gitu. Karena saya pengen dia tahu kalau saya ada bersama-sama dengan dia, kamu nggak perlu takut. Aku ada bersama dengan engkau, Mami ada di sini temenin Hazel. Sekalipun dia mungkin udah tidur, nggak tahu. Tapi saya tetap ada di situ. Saya temenin dia. Saya takut kalau dia bangun terus dia lihat saya nggak ada, dia akan takut. Makanya saya ada di situ. Sama seperti Tuhan di dalam ketakutan-ketakutan kita. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di sampingmu, dia mengerti. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita ada di dalam sebuah proses yang mungkin gak enak, membuat kita takut gitu ya, memurnikan hati kita, ingatlah Tuhan ada di sana. Seperti seorang pengrajin perak duduk di situ menemanimu sepanjang waktu. Demikianlah Tuhan menemani engkau di dalam masa-masa kehidupanmu. Ya, waktu saya dengar gitu ya suara Tuhan, lalu ada sebuah lagu yang muncul gitu ya, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah dibiarkannya engkau dan saya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, tidak akan pernah dibiarkan engkau dan saya bergumul sendiri. Ya, keep pressing on, do not give up, jangan menyerah. Kalau kamu sedang dimurnikan Tuhan, ingat Tuhan ada di situ bersamamu. Jangan berespon dengan salah. Lihatlah sebuah gambaran besar bahwa dalam setiap musim kehidupan kita Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin kita hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan ingin kita hidup di dalam ketaatan hati. Tuhan ingin kita hidup di dalam kemurnian hati. Pilihlah untuk selalu berespon dengan benar. Waktu kita berespon dengan benar, kita mengizinkan Tuhan memurnikan kehidupan kita. Saya percaya hidup kita akan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya undang setiap PAW untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi saya bacakan ayat ini terakhir. Maleakhi 3 ayat yang keempat dikatakan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari yang dahulu kala, seperti pada tahun-tahun yang sudah-sudah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, dengan semua tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, ada satu tujuan yang kita tidak boleh lupakan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita lupa, kita mungkin bisa banyak dengar khotbah tentang A, tentang B, tentang C. Kita kadang-kala lupa tentang satu tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan, sebuah kehidupan yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Hanya gimana caranya ketika kita berjalan, mengikuti jalan-jalan yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam ketaatan, kerendahan hati, kemurnian Tuhan. Disitulah kehidupan kita akan muncul sebagai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. A life path, reveal a life path that are pleasing to you. Menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Saya berdoa supaya firman ini berbicara dalam kehidupan Anda, karena ini sudah berbicara dalam kehidupan saya. Saya berdoa supaya firman ini mengubahkan hati kita, mengubahkan kehidupan kita. Supaya hidup kita boleh menjadi kehidupan yang berkenan, a life that pleasing to you. Menyenangkan hatimu ya Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami. Kita katakan bersama-sama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hati kami Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan.
dari awal katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku. Berikan hatimu untuk Tuhan siang hari ini. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Aku menyenangkan-Mu dengan segenap hati, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bagi kalian Army of God, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, kalau ada di antara kalian seperti orang-orang yang saya bilang tadi, kalian sesak hatinya, like God is pushing you to your limits, seperti udah mau meledak begitu ya. Atau kalian ada di dalam proses-proses pemurnian Tuhan, kalian takut akan banyak hal. Hari ini saya mau berdoa bagi Anda, letakkan tanganmu di dada Tuhan. Berdoa bagi orang-orang yang hari ini sesak hatinya. Berdoa hari ini kau memberikan kelegaan yang mereka perlukan di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang takut, kasih tahu Tuhan sama mereka. Nyatakan dalam kehidupan mereka, kalau Engkau ada bersama-sama dengan mereka di dalam semua ketakutan-ketakutan mereka. Seperti seorang pengrajin yang memurnikan perak, Kau ada di sana sepanjang waktu. Menemani setiap kehidupan mereka, Kau melihat setiap ketakutan mereka. Bahkan Kau merasakan. Dan hari ini aku lepaskan penyertaan Allah, pertolongan Allah. Semua yang kau butuhkan dalam kehidupanmu, aku lepaskan di dalam nama Yesus. Hari ini, do not give up, keep pressing on, keep your faith. Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. Kalau hari ini kau ada di dalam proses pemurnian, ingat Tuhan punya tujuan dalam kehidupanmu. Tuhan ingin merendahkan hatimu, membawa engkau berjalan di dalam ketaatan. Dan Tuhan ingin memurnikan kehidupan kita. Supaya dari kehidupan kita yang murni, hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Satu hal yang kami ingin ingatkan dalam hati kami dan hidup kami, bahwa dari semua tujuan yang lain dalam kehidupan kami, satu tujuan yang kami tidak boleh lupakan. Kami rindu menyenangkan hatimu. Kami percaya Tuhan dari setiap ketaatan kami, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu kami merendahkan hati kami, waktu hati kami izinkan dimurnikan oleh Tuhan, itulah yang menyenangkan hatimu. Kami membawa kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Teruslah berbicara dalam hati kami, dalam hidup kami. Setiap hari dalam kehidupan kami, tuntun kami di jalan-jalan yang kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Katakan menyenangkanmu, senangkanmu.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Untuk hari ini kami boleh merasakan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah sendirian karena kami tahu bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Biar sungguh meneguhkan setiap hati yang lemah, menguatkan, dan Engkau menemukan kami kembali tetap ada dalam pusat kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan hari ini aku memberkati setiap Army of God, orang-orang muda, dimanapun mereka berada. Hari ini aku ucapkan berkat yang terbaik atas studi mereka, atas keluarga mereka, atas apapun yang Engkau lakukan. Tuhan menyertai, memberkati dan membuat berhasil. Hari ini angkat tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Dia mati untuk Anda dan saya, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan jalan keluar atas setiap apa yang kau alami hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, dan terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang selalu menemani, yang selalu menghibur, memberikan kekuatan. Sehingga apa saja yang Engkau lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur, kami terima berkat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Moar Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Making disciples, transforming lives.